Beberapa hari telah berlalu. Hanae kembali menjalani kehidupan sekolahnya. Saat dia pulang sekolah, Hanae tampak senang ketika dia diajak pulang bareng oleh dua teman sekelasnya yang bernama Saga dan juga Fushi. Karena momen seperti inilah yang selalu ditunggu Hanae sejak dulu. Tapi nyatanya kesenangan Hanae seketika runtuh saat pintu kelasnya sudah terhubung dengan Mononokean, yang berarti akan ada pekerjaan baru yang harus dia lakukan. Di dalam ruangan Mononokean, Hanae bertemu dengan tamu yang bernama Mitsuchigura. Tujuan Mitsuchigura datang adalah untuk meminta bantuan agar mencarikan salah satu topeng miliknya yang tidak sengaja jatuh di dunia manusia. Topeng hilang yang dimaksud adalah topeng tertawa. Saat itu, Hanae akan ditugaskan untuk mencari topeng tersebut yang diperkirakan telah hilang di sekitar kuil. Ketika Hanae berada di halaman kuil, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Zenko yang merupakan anak dari pendeta kuil. Di sana, Hanae bertanya pada Zenko, apakah dia pernah melihat topeng tertawa di sekitar kuil itu. Tapi seketika terdengar suara ayah Zenko yang tak bisa berhenti tertawa. Hanae yang mendengar suara itu, ia pun seketika langsung yakin kalau topeng tertawa telah dipakai oleh ayah Zenko. Mengetahui hal itu, Hanae pun berusaha meyakinkan Zenko jika ayahnya telah dirasuki yokai. Zenko yang masih meragukan perkataan Hanae, ia pun tetap membawa Hanae ke ruangan ayahnya. Sesampainya di ruangan itu, Hanae mencoba bertindak dengan membaca buku sedih agar dia dapat menunjukkan wajah menangis di depan topeng tertawa. Namun ternyata Hanae masih terlalu sadar dan tak bisa membuat dirinya menangis. Saat itulah Zenko meminta Hanae untuk membersihkan halaman agar merubah suasana hatinya. Ketika mereka berdua berada di halaman, Zenko bercerita pada Hanae jika dirinya tidak diizinkan untuk mewarisi kuil oleh ayahnya. Mendengar cerita dari Zenko, Hanae pun memberitahu kalau Zenko sudah salah paham pada ayahnya, dan dia juga mengatakan maksud dari ayah Zenko yang sebenarnya, yaitu dia tidak mau memaksakan kehendak putrinya untuk menjaga kuil. Zenko seketika langsung menangis karena selama ini dia tidak menyadari perasaan ayahnya yang sebenarnya. Ketika Zenko masih menangis, topeng tertawa langsung terlepas dari wajah ayah Zenko. Tapi setelah Hanae mendapatkan topeng itu, dia langsung dimarahi oleh ayah Zenko karena telah membuat putrinya menangis. Namun sebelum wajah Hanae dipukul, Abeno datang untuk meminta maaf atas kelakuan asistennya. Setelah itu, mereka berdua pun langsung kembali ke ruangan Mononokean untuk mengembalikan topeng tertawa pada pemiliknya. Hari pun berganti, di mana Abeno akan pergi ke Kyakudo yang merupakan nama toko obat di dunia bawah. Saat itu, gulungan Mononokean meminta Abeno untuk membawa Hanae pergi bersamanya. Abeno sempat menolak permintaan itu, tapi ketika melihat Hanae yang bersikeras untuk ikut dengan mengatakan berbagai alasan, ia pun bersedia membawa Hanae pergi ke sana. Lalu terlihat Abeno memberikan sebuah pakaian pada Hanae agar dia tidak dirasuki yokai. Setelah itu, Abeno langsung membuka gerbang dunia bawah. Namun sebelum mereka masuk, Abeno memberi peringatan pada Hanae jika dia tidak boleh membiarkan para yokai tahu kalau Hanae adalah seorang manusia. Setelah memberikan peringatan itu, Abeno langsung masuk ke dalam gerbang dan diikuti Hanae dari belakang. Sesampainya di dunia bawah, Abeno langsung membawa Hanae ke Kyakudo. Di sana mereka bertemu dengan pemilik Kyakudo yang bernama Koura dan juga asistennya Shizuku. Saat itu Abeno mengatakan tujuannya yang ingin mengambil obat seperti biasa.
Namun ternyata obat itu sudah diambil oleh yokai lain, sehingga mereka masih perlu waktu untuk membuat obat itu lagi. Abeno dan Hanae memutuskan untuk menunggu obat itu jadi, dan mereka pun diminta Koura untuk membantu membereskan toko. Hanae yang sedang bersih-bersih tiba-tiba melihat yokai putih yang mirip dengan moja-moja, sehingga ia pun mengejar yokai itu. Namun ketika Hanae menangkapnya, yokai itu bukanlah moja-moja, melainkan yokai pencuri buah. Saat itulah yokai pemilik toko yang dipanggil Kapibara, ia pun datang dan menangkap Hanae karena dia dianggap bekerja sama dengan pencuri tadi. Kapibara yang marah, ia pun juga mengambil pisau dari pinggangnya untuk memberi pelajaran pada Hanae. Namun untungnya moja-moja datang tepat waktu dan menyelamatkan Hanae yang hampir ditebas oleh Kapibara. Ketika moja-moja melawan, Kapibara melempar moja-moja dengan keras hingga membuatnya terluka cukup parah. Hanae yang melihat moja-moja terluka, ia pun seketika mengeluarkan kekuatan misterius di tangannya. Kekuatan itu membuat Kapibara menjadi ketakutan hingga menunduk di hadapan Hanae. Namun dari belakang, Abeno tiba-tiba datang dan langsung memarahi Hanae karena dia pergi dari Kyakudo tanpa izin, dan sekarang dia sudah membuat kekacauan. Kapibara yang masih menunduk, ia pun kembali ketakutan ketika melihat Abeno yang merupakan seorang master Mononokean. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Kapibara mendengar rumor tentang majikan Mononokean generasi kedua yang telah membunuh generasi pertama agar mendapatkan posisi master. Kapibara yang berada di depan Abeno, ia pun langsung pergi dengan wajah pucat ketakutan. Di sisi lain, Koura dihubungi dan diminta oleh legislator atau Rippo untuk menyampaikan pesan pada Abeno jika yang berhak memutuskan Hanae layak atau tidaknya menjadi asisten master adalah dirinya, sehingga ia pun meminta Abeno untuk datang ke tempatnya. Beberapa saat telah berlalu, di mana Abeno dan Hanae sudah kembali ke Kyakudo untuk mengobati moja-moja. Setelah pengobatan selesai, Koura menyampaikan pesan Rippo tadi pada Abeno. Abeno yang mendengar permintaan itu, ia pun mengajak Hanae pergi ke danau untuk menemui Rippo. Hanae yang belum mengetahui apapun tentang Rippo, ia pun bertanya pada Abeno tentang orang tersebut. Saat itulah Abeno mengatakan pada Hanae kalau Rippo adalah salah satu dari 3 orang berpengaruh dalam mengatur dunia bawah. Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua langsung pergi menemui Rippo. Sesampainya di danau, Rippo sudah mengetahui kalau Hanae adalah seorang manusia. Tapi itu tidaklah masalah, karena bisa dibilang Rippo adalah atasan Abeno, sehingga hal yang wajar jika Rippo mengetahui identitas Hanae. Saat itu Rippo bertanya pada Hanae, apakah dia yakin mau menyerahkan jiwa dan raganya untuk melayani para yokai. Hanae pun menjawab pertanyaan Rippo jika dia masih belum tahu tentang berapa banyak jumlah para yokai, tapi setidaknya dia ingin membantu para yokai yang ia temui lewat Mononokean. Mendengar jawaban itu, Rippo pun menyetujui Hanae untuk bekerja bersama Abeno dan mengirim para yokai ke dunia bawah. Lalu Rippo yang melihat moja-moja di pundak Hanae, ia pun meminta Abeno untuk menjadikan yokai itu sebagai pekerjanya juga. Setelah berakhirnya perbincangan, Abeno, Hanae, dan juga moja-moja kembali ke dunia manusia dengan melewati ruangan Mononokean. 2 hari kemudian, Shinko menemui Abeno dan Hanae di kelasnya. Saat itu, Shinko menunjukkan bekas gigitan yokai pada mereka berdua. Namun seketika, muncullah yokai rubah yang disebut dengan Yoko, tiba-tiba muncul di pundak Abeno. Abeno yang merasakan adanya bahaya, ia pun langsung menyerang yokai itu. Tapi serangan itu mampu dihindari oleh Yoko, hingga membuat Abeno mulai panik.
karena dia sama sekali tak bisa merasakan kehadiran Yoko saat datang ke sana. Lalu Abeno mulai berpikir dan dia tidak menduga kalau di dunia ini masih ada yokai yang mengerikan seperti itu. Saat Abeno masih panik, Yoko mengatakan jika dirinya lah yang sudah menggigit Zenko. Lalu dia melanjutkan, kalau mereka tidak mau tangan Zenko putus, maka mereka harus bermain petak umpet dengannya. Hingga ketika malam hari, Hanae dan yang lainnya pergi ke kuburan dekat kuil untuk bermain petak umpet. Di sana Abeno sudah menemukan persembunyian Yoko, karena dia bisa merasakan keberadaannya ketika sudah dekat. Tapi setelah puluhan kali bermain, Yoko tetap tak mau berhenti dan selalu berkata sekali lagi terus-menerus. Abeno mulai kelelahan akibat mengelilingi kuburan terus-menerus. Hingga setelah beberapa saat, Abeno datang menghampiri Hanae dan juga Zenko untuk mengatakan situasi. Hanae yang merasakan adanya keanehan pada sikap Abeno. Ia pun berhasil menemukan persembunyian Yoko yang sedang menyamar menjadi Abeno. Saat itu Hanae langsung menangkap Yoko agar tidak bisa lari lagi. Lalu Hanae pun langsung memanggil Abeno yang sedang mencari Yoko di tempat lain. Sesampainya Abeno di tempat mereka, dia mengingat sesuatu tentang Yoko, yang mana dia adalah teman Abeno waktu masih kecil, yaitu Yahiko. Yahiko yang mengetahui Abeno sudah mengingatnya. Ia pun langsung mendatangi Abeno dengan wujud manusianya. Lalu dia bertanya serius pada Abeno, apakah rumor yang tersebar di dunia bawah itu benar? Rumor tentang Abeno yang membunuh master generasi pertama, yaitu Aoi. Saat mengatakan hal itu, Yahiko menatap Abeno dengan tajam dan kembali berubah menjadi wujud rubah raksasa. Mendengar perkataan dari Yahiko, Abeno pun menggunakan kekuatannya untuk menekan kemarahan Yahiko. Lalu dia menjelaskan kalau rumor itu salah. Dia sama sekali tidak membunuh Aoi, dan dia juga tidak menginginkan Aoi mati ataupun menghilang. Setelah mengetahui hal itu, Yahiko mengatakan kalau sebenarnya dia juga belum sepenuhnya mempercayai rumor itu, sehingga ia pun memutuskan untuk memastikan apakah rumor itu benar atau salah dengan menemui Abeno. Dan sekarang dia sudah yakin kalau rumor itu palsu, karena Abeno masih sama seperti dulu. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman itu, Abeno meminta Yahiko untuk menghilangkan bekas gigitan di tangan Zenko dan meminta maaf padanya.